Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Di vlog kali ini aku mau cerita tentang sebuah kisah dari sahabat Nabi yang penuh dengan pelajaran kesabaran. Kisah ini benar-benar inspiratif dan insya Allah bisa kita jadikan contoh buat menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita dengan lebih tenang dan sabar. Di antara banyak sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sekali sebagai sosok yang sangat sabar dan pemaaf. Suatu ketika, ada satu kisah yang luar biasa adalah ketika beliau dihina oleh seseorang di depan Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut terus saja menghina dan mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi Abu Bakar hanya diam, tidak membalas sedikit pun. Beliau mendengarkan semua itu dengan penuh kesabaran. Nabi Muhammad SAW yang melihat kejadian itu pun tersenyum. Tapi begitu Abu Bakar mulai membalas sedikit kata-kata orang itu, Rasulullah langsung pergi. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada Nabi yang meninggalkan beliau. Nabi menjawab bahwa ketika Abu Bakar diam dan sabar, malaikat ikut bersama beliau. Namun ketika Abu Bakar mulai membalas, malaikat meninggalkan dan digantikan oleh syaitan. Subhanallah, dari sini kita bisa belajar bahwa kesabaran itu adalah sebuah pilihan yang diridhoi Allah. Ketika kita mampu menahan diri dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, malaikat pun menghampiri kita. Jadi gimana sih caranya menerapkan kesabaran dalam hidup kita sehari-hari? Kita tahu kadang-kadang situasi bikin kita emosi, entah di jalan, di tempat kerja, atau bahkan di rumah sendiri. Tapi kalau kita ingat kisah Abu Bakar tadi, mungkin kita bisa berlatih untuk lebih tenang. Nah, caranya gimana? Oke, yang pertama mungkin kalau ada orang yang berkata buruk atau memperlakukan kita dengan gak baik, coba untuk tetap tenang dan tidak langsung membalas. Ingat, setiap perkataan yang keluar dari kita akan dicatat. Dan kalau kita bisa menahan diri, insya Allah kita dapat pahala lebih besar. Misalnya, kalau ada yang komentar buruk di sosial media, daripada langsung membalas, lebih baik kita diam atau kasih respon positif. Ini bukan berarti kita lemah, tapi justru kita menunjukkan kekuatan karena bisa mengendalikan diri. Nah, cara yang kedua bagaimana? Biasakan untuk berpikir dulu sebelum bertindak atau berkata. Kita seringkali menyesal setelah bereaksi secara spontan. Latih diri untuk berhenti sejenak dan berpikir. Apa ya yang Nabi atau sahabatnya lakukan kalau menghadapi situasi ini? Mungkin pertanyaan yang kita lontarkan untuk diri sendiri tersebut dapat menahan kita untuk tidak langsung marah. Dengan berpikir sejenak, kita bisa pilih tindakan yang lebih bijak. Ini juga bisa menjaga hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan kedamaian. Untuk cara yang ketiga, kita harus ingat bahwa segala ujian pasti ada hikmahnya. Kesabaran adalah bentuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit, yakinlah bahwa Allah sedang menguji kita untuk melihat sejauh mana kita bisa bersabar dan bertawakal kepadanya. Kadang ujian itu datang dalam bentuk yang gak kita sangka. Tapi dengan sabar, kita belajar lebih banyak. Hati jadi lebih kuat dan insya Allah pahala pun mengalir. Oke, untuk cara yang keempat, coba biasakan untuk selalu mencari hikmah dan bersyukur dalam setiap kejadian. Misalnya, ketika kita tertimpa kesulitan, coba lihat dari sisi positifnya. Mungkin ini cara Allah mengajarkan kita untuk lebih bersabar, lebih mengandalkannya, atau menjadi lebih kuat. Setiap kesulitan punya hikmah yang Allah sembunyikan. Dan ketika kita sabar, insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar yang tak disangka-sangka. Jadi, itu merupakan kisah kesabaran Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa cara buat menerapkan kesabaran dalam hidup kita. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih sabar, lebih bijak menghadapi hidup. Ya, ingat, kesabaran bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga vlog ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share jika bermanfaat untuk konten inspiratif ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.